Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi jumpa dengan Anda dalam sebuah video diskusi. Kembali lagi untuk malam ini kita akan ketemu dengan Luga Tabunan, ya, sang debater yang fenomenal. Sebelum saya menceritakan sedikit, saya akan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bang Aldilah Aldi, ya. Assalamualaikum Bang Aldilah Aldi. Terima kasih Anda telah memberikan sedikit rezekinya untuk pengisian pulsa kepada nomor saya, ya, di 081327909091. Terima kasih. Kemarin saya kaget, ya, karena tanggal 28 Februari jam 01.22 menit ada notifikasi gitu. Saya bingung ini dari siapa, ya. Setelah saya cek melalui tayangan di YouTube, ternyata Bang Aldi memberikan konfirmasi sedikit memberikan rezeki. Itu bukan sedikit Bang Aldi, Anda sudah banyak sekali. Anda sudah banyak memberikan rezeki kepada saya, sehingga channel ini masih bisa terus memberikan kajian-kajian, video Luga dan juga yang lainnya. Terima kasih Bang Aldilah Aldi. Beliau memiliki email @aldilahaldi4821. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang lebih dan melipat gandakan rezeki yang telah Anda berikan kepada saya untuk bisa terus eksis. Sekali lagi terima kasih. Nah, sahabat dua sudut pandang, untuk video kali ini Luga Tambunan akan diskusi seru, ya. Dia dengan Tio dan juga guru besar. Konsepnya masih sama. Dia masih memberitakan siapa itu Roh Kudus sebenarnya. Baik, nggak perlu lama-lama lagi. Tonton video ini dari awal hingga selesai. Dan siapkan aja cemilan atau minum, ya. Sembari Anda tadi mungkin habis pulang terawih belum menghabiskan segelas kopi. Nah, sekarang gilirannya. Sembari menyaksikan videonya Luga Tambunan, Anda nikmati segelas kopi dan enjoy. Selamat menyaksikan. Iya, mamanya Yesus sekarang siapa mamanya? Mamanya Yesus siapa? Itu Maria. Kalau mamanya Yesus Maria, berarti Maria dengan Allah Bapa suami istri. Betul nggak? Jadi siapa mamanya? Ya mamanya Roh Kudus lah. Masa Allah Bapa kawin sama Mary sama Maria? Jadi gini Bang Luga. Jadi gini, kalau misalkan emaknya ini Bunda Maria, ya bapaknya Tuhan, berarti itu bisa dikatakan Sahan, ya. Sahan tuh ini sebelah manusia sebelah Tuhan, kan tidak cocok Bang Luga, ya. Betul, makanya betul. dikatakan Tuhan itu kan emaknya Tuhan, bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan, kan seperti Betul. mungkin Bang Luga, ya, mungkin. Betul. Tuh. Jadi silakan Bang Tio, bantah dulu Bang Tio. Coba Bang Tio ini, aduh gimana sih? Tunjukkan aja mukanya, jangan setengah-setengah, nanti dikira orang maling. Nggak pakai baju. Kenapa lagi nih si Jerry ini? Luga, aduh Luga, Tolong, aduh hancur benar lo. Halo, Bang Jerry. hancurnya di mana? Jangan Bang Jerry, jangan dulu hancur-hancur. Luga ini pernah ke surga Bang Jerry. Enggak, nanti tak orang lah. begini loh Jer, begini loh Jer. Takutnya nanti saya masukin sepatu ke mulutmu. Itu yang saya takutin. Habis lu tipu tiap hari kerja, lu tipu aja. Aduh, lama-lama mulut lu gue robek lo, bener lo. Hati-hati lo kalau belum pernah mulut lu dirobek. Belum pernah kan? Udah lah, Lanjut turun lagi. lah. Malas gua udah Turun lah penipu. kau. Turun kau. Kau aja kambing ngajarin orang lagi. Aduh. Bang, saya mau tanya nih Bang. Ya silakan. Di Islam Tanya itu, mohon maaf ya, tanya Islam tentang Islam nih. Di Islam tuh apa ya, kayak misalnya buku itu memang dari Allah langsung atau manusia yang buat ya? Buku apa?
Oh, Al-Quran Al-Quran maksudnya, Al-Quran itu. Bukunya maksudnya apanya? Buku Al-Qurannya gitu. Al-Qurannya bang. Isinya Al-Qurannya juga gitu. tuh. Ah, Ya. Itu dari Allah Kalau- langsung atau dari mana tuh? kalau wahyunya dari Allah langsung. Prosesnya Tapi kalau maksudnya, prosesnya. ya, prosesnya dari Allah langsung. Tapi kalau penulisan dari manusia, dibukukan jadi manusia yang membukukan gitu. Oke. Udah jelas kan, Tio? Dia cuma Nah, Bukan sekarang bahasa gini, aja, Tio. gitu. Sekarang gini. Ya, lanjut. Ya. Gini, Tio. Gini, Tio, ya. Kan jelas udah jawabnya. Sekarang gini. Menurut Tio, Bible ini, Tio, Bible ini itu isinya firman Tuhan atau bukan? isinya firman Tuhan. Firman Tuhan, betul? Nah, Oke, udah kunci firman Tuhan. Oke. Bang Luga, apakah Bible ini isinya firman Tuhan atau bukan, Bang Luga? Alkitab itu isinya firman Tuhan dan kesaksian tentang Tuhan. Jadi kalau Ya, firman Oh, berarti itu, nah, sebentar. oke. Kalau firman Ya, itu silakan. artinya dia berbicara melalui nabi. Tapi kalau kesaksian atau misalnya berita, jadi sifatnya dia cuma menulis apa adanya. Contoh Matius. Matius itu menulis apa yang terjadi. Inilah Yesus Nabi. Orang teriak, misalnya tukang somai teriak, Nabi datang. Matius sifatnya memberitakan, bukan mengajar. Nah, makanya ketika inilah Nabi Yesus dari Nazaret, bukan berarti Matius mengajarkan Yesus adalah Nabi. Bukan. Dia sifatnya cuma menulis sama seperti wartawan. Misalnya ada wartawan ini ada tukang sayur lewat, ditulis tukang sayur lagi teriak-teriak Yesus Nabi. Apakah Yesus Nabi? Tidak, karena cuma dia menulis berita bahwa ada tukang sayur di Yerusalem berteriak Yesus Nabi. Lalu Yesus siapa? Cari ketika Yesus lagi ngomong, dicatat Matius 16 ayat 16. Yesus berkata, siapakah aku ini? Jawab murid-murid, kalau kata tukang sayur yang kemarin sih mereka teriak lo nabi, ada gitu. Lalu ditanya Petrus, gua siapa nih? Engkau adalah Mesias anak Allah. Tepat omongan kamu. Nah, itu yang harus diimani ketika Yesus bicara gitu. Oke. Lanjut Bang Guru. Betul kan? Oke. Lalu apakah Yesus berarti gini ya, pernah mengaku nabi? Di Bible Tidak ini pernah. adalah seorang ya, ada yang apa? perjanjian lama Ya, menceritakan izin dulu Bang Luga ya. Silakan. Ya, gini Bang, apa saya mau lari ke Tio, gini. Jadi kan jelas dengar sendiri ya perkataan dari Bang Luga, Tio, bahwa Bible ini isinya ya ada firman Tuhan, ada juga ya tentang catatan manusia-manusia yang menyelidiki tentang Yesus. Betul. Seperti itu. Iya. Terus Kesaksian. kalau Al-Quran tuh Nah, yang ntar dulu jangan dulu oleh Jangan ke Al-Quran. Al-Quran dulu. Saya mau Jadi tanya gini. sama Tio dulu. Gini. Saya tambahin dikit. Gini. Kalau firmannya para nabi tanpa ada kesaksian, itu sama seperti orang makan sendok tanpa garpu. Kalau firman nabi tanpa kesaksian, itu sama seperti orang mau kawin tapi nggak ada bininya, akhirnya digosoklah ke pohon. Kenapa perlu kesaksian? Dengerin. Karena sifatnya firman para nabi itu cuma dua kelasnya. Kalau nggak mimpi, penglihatan. Jadi nabi-nabi ini dengar dari Tuhan itu nggak pernah ketemu langsung. Itu cuma dapat dari mimpi, dari penglihatan. Sebentar dulu. Dan mimpi dan penglihatan ini tidak bisa dibawa ke pengadilan. Misalnya, Bang, ada yang maling.
Kamu ketemu maliknya di mana? Kata polisi, kemarin saya mimpi bang. Kurang ajar. Lo mimpi-mimpi. Mimpi itu nggak bisa dibawa ke pengadilan. Makanya firman para nabi itu nggak akan ada gunanya kalau tidak ada kesaksian. Kesaksian itu artinya lo kopdar. Kalau nabi artinya lo mimpi. Mimpi tanpa kopdar jatuhnya halusinasi. Makanya kesaksian tentang Yesus nggak boleh cuma dari Nabi, nggak boleh cuma firman Tuhan dari Nabi, karena firman Tuhan itu juga butuh pembuktian. Firman Tuhan tanpa pembuktian jatuhnya tai. Silakan. Makanya diuji Bang. Oke. Diuji firman Tuhan. Oke, izin. Ya oke, izin saudaraku, izin. Gini Bang Luga ya. Kalau kami kan Islam, ya kenapa kami mengatakan pakai bahasa Bang Luga? Karena kami tidak mengakui abang ini nabi. Karena kami Muslim Bang ya, berbeda keyakinan. Oke, tetapi gini loh Bang ya. Ini kata Rasulullah ya di dalam hadis ya. Yang yang tahu tentang kerasulanku, lalu ia tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah ya, ia akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Nah pertanyaan saya gini, untuk Tio nih. Berarti kalau kami kan, kalau misalkan kami Islam ya tidak percaya kepada Nabi kami, maka kami gugur jadi Islam, kan seperti itu. Nah pertanyaan sama Bang Tio, kalau misalkan Bang Tio tidak percaya Luga ini Nabi di dalam kekristenan, itu konsekuensinya apa Bang Tio? Lalu saya bertanya juga dengan Bang Luga, apakah Tio ini yang tidak percaya? Kalau misalkan tidak percaya, kira-kira bisa nggak masuk surga Bang Luga? Silakan kedua-duanya jawab. Oke, saya jawab ya. Yang saya maksud itu adalah bukan cuma saya yang nabi. Ada Musa, ada Daud, ada Abraham, mereka itu semua nabi. Mereka sifatnya menyampaikan firman Tuhan itu melalui mimpi. Ya, tidak ada nabi yang tidak mendapat mimpi, semua tuh mimpi. Termasuk Musa pun ketemu Tuhan di Gunung Sinai juga, itu juga sifatnya penglihatan. Karena Tuhan itu kan dia kan dimensinya beda. Jadi artinya ya seluruh para nabi itu bertemu Tuhan itu hanya sebatas mimpi, tidak pernah ketemu langsung. Nah, ketika Tuhannya menjelma menjadi manusia, makalah yang disebut ada namanya kopdar. Kita kan di medsos tapi tanpa kopdar juga kan nggak ada gunanya. Jangan-jangan lo tukang sayur, jangan-jangan lo maling, ngaku pendeta tapi bener, kita nggak tahu. Makanya medsos butuh kopdar. Kopdarnya adalah Yesus turun jadi manusia, itu namanya kopdar. Tapi kalau cuma nabi sifatnya saya mimpi, kata Tuhan begono, kata Tuhan begini, pembuktiannya nggak ada kalau nabi. Kenapa nggak ada? Karena sifatnya mimpi. Tetapi ketika Yesus turun ke bumi, itu bukan mimpi lagi. Bisa kita ngopi bareng di Starbucks, nanya langsung Yesus. Kata si Ucok, bukan ke situ poinnya Bang. Oke, izin Bang, izin dulu Bang. Bukan ke situ poinnya, gini. Sekarang saya tanya Tio aja dulu ya. Tio percaya nggak Luga nabi di dalam kekristenan Bang Tio? Saya tanya dulu sama Bang Tio. Tidak. Oh tidak, oke. Nah sekarang gini. Neraka nih Nabi. Kalau nih Nabi. Ini coba lo bayangin, dia baru kenal gua 1 detik, masa dia langsung tahu gua nabi? Dia kan baru tahu gua di sini. Nggak bisa kita paksain juga orang baru kenal. Oke. Lo nabi bukan nabi, masa enggak itu juga kali. Kecuali nanti kalau dia sudah Iya juga ya Nabi. Ya iyalah. Iya juga betul. Datang misalnya lonte, ada lonte di jalanan, Santi, kau percaya aku nabi enggak? Siapa lu? Gue nggak kenal lu. Nggak bisa juga kita salahin dia karena dia belum kenal kita. Tapi kecuali kalau kita udah bikin mukjizat, udah kasih penglihatan, udah kasih kesaksian masih nggak percaya, barulah dikelewang lah kepalanya, kan gitu. Oke, izin. Ya izin Bang, izin Bang. Oke. Iya silakan. Atau saya tambahin sedikit lagi. Jadi gini, Bang Guru. Jadi saya tambahin lagi sedikit lagi. Habis itu nanti saya serahkan. Jadi gini. Iya. Kalau ada orang bermimpi, saya bermimpi
Tuhan mengatakan kalau Yesus itu adalah sebatas tukang sayur. Dia mimpi, ya kan? Mimpi itu nggak boleh, harus langsung dipercaya, nggak boleh. Tapi berbeda dengan 12 murid. Itu udah ngontrak bareng selama 3,5 tahun. Setuju, Bang. Terlalu kurang ajar kalau udah ngontrak bareng nggak kenal. Kita aja ngontrak sama preman, kita tahu kok. Oh, dia yang megang ini nih. Dia yang megang terminal Blok M misalnya kan. Karena kita udah ngontrak bareng sama dia. Oh, dia kan anaknya si Udin. Bapaknya preman. Jadi makanya kalau ingin mengenal Yesus, tanya kepada orang yang dia ngontrak bareng minimal 1 tahun ngontrak bareng sama Yesus. Ya. Tapi kalau cuma saya mimpi, aduh jangan, nanti lu takut hilang gitu loh. Silakan. Ya, jadi gini Bang Luga, maksud saya gini Bang. Jadi gini ya, maksud saya gini. Kalau untuk Tio lah tidak percaya, untuk sekarang boleh lah, karena baru kenal ya, artinya dimaklumin oleh Bang Luga gitu. Ya kami pun emang berpikir emang baru kenal kan, tidak mungkin percaya juga kan. Iya. Cuman gini Bang. Jadi biar Bang Tio tahu, biar Bang Tio mendengar ya. Jadi gini, Bang Luga kalau seperti bom kan udah kenal dari zaman dulu Bang. Ya. Setahu saya tahun 2002 saya udah dengar tentang Bang Luga dengan bom debat Bang. Saya udah dengar Bang dari zaman 2002 Bang. Artinya udah berapa tahun tuh Bang. Nah pertanyaan saya gini Bang, kalau misalkan kayak bom yang udah tahu Abang lalu tidak meyakini Abang ini nabi di kekristenan, itu gimana menurut Abang Bang konsekuensinya Bang? Ya menurut Abang kan sebagai nabi kan pasti tahu lah. Silakan jelasin Bang. Ya maksudnya apa? Kan saya kan sudah banyak berbicara selama 3 tahun ya, dan dia udah tahu kesaksian saya pernah ke sorga, pernah ke neraka, pernah didatangin Yesus, pernah didatangin 7 malaikat. Oh iya Bang Luga, neraka kayak apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, aku tapi turun ya. Kalau pusing. Kalau tetap tidak dipercaya, ya berarti kan sudah jelas pasti masuk neraka. Demikian juga Yesus. Yesus sudah. Nerakanya kayak apa Bang Luga? Nerakanya kayak apa? Ya sebentar, satu-satu tema dulu. Sabar dulu Putri Sulung, ini kita Demikian untuk Tio sama dulu. Yesus itu sudah memberikan waktu loh selama 3 tahun untuk ngobrol sama manusia. Tapi kalau sampai dia nggak kenal-kenal juga, ya bahaya lah. Ngapain harus memaksain diri mengenal saya? Nomor 1 tuh mengenal siapa Yesus dulu. Kalau sudah mengenal siapa Yesus, kita mengenal siapa Yesus. Pertama dari A, wahyu Nabi atau saksi mata. Saksi mata itu dengan wahyu Nabi itu jauh perbandingannya itu 100 kali lipat. Saksi mata itu jauh lebih kuat daripada Nabi. Kalau Nabi masih mimpi, kalau saksi mata udah ketemu langsung. Ibarat kata tuh kalau laki-laki sama perempuan, kalau masih Nabi berarti masih SMS-an. Kalau sudah saksi mata udah married, udah bersetubuh, udah bunting. Kira-kira begitu. Jadi makanya kalau kita ingin tahu siapa Yesus, silakan. Halo Bang, Iya, silakan. Saya ini heran nih sama Bang Luga ya. Pernah ke surga, pernah ke neraka. Emang sejauh mana sih Bang sampai Bang ke situ Bang? Coba Bang jelaskan Bang. Iya, Tuhan Yesus pernah membawa saya ke neraka dan menunjukkan miliaran orang disiksa, dibantai, berteriak-teriak, menjerit-jerit. Itu sekaligus loh suaranya menjerit. Di neraka itu nggak ada yang diem, nggak ada yang santai, nggak ada yang ngopi, semua tuh menjerit-jerit. Kayak apa Bang Luga? Dari tadi aku nanya. Iya, itu di situ orang disiksa di dalam tahu Gunung Merapi kan? Gunung Merapi ada lahar ya kayak gitu. Dari gunung itu keluar lahar-lahar api. Nah di lahar-lahar itulah orang berenang-berenang. Tapi udah berenang udah gosong semua. Emangnya berenang di kolam renang apa? Emangnya berenang kayak kolam renang? Nerakanya Bang Luga. Namanya juga neraka, masa mau berenang di kolam renang? Berenang di dalam api lah. Menjerit-jerit. Jangan ngarang lah Pak. Jangan mengarang. Kok jangan mengarang sih? Astagfirullahaladzim. Saya ini Abang, mau ini. Abang Nih. terlalu ini ambias. Ya, saya turun. Ambias tuh artinya Abang tuh mendirikan pernah ke sana.
kayak Yesus Yang apa dibawa ke neraka itu bukan cuma saya loh, hampir ada 1.000 orang dibawa ke neraka dan kasusnya sama. Iya Bang, sebentar. silakan. Yang dibawa ke neraka itu sudah, kalau mau saya hitung-hitung, itu udah 1.000 orang dan kasusnya cuma satu, menolak Yesus sebagai Tuhan. Belum pernah ada orang kasusnya bukan itu. Pasti kalau nggak menolak Yesus sebagai Tuhan, dia manusia berdosa nggak bertobat. Yang dua itulah. Ya. Oke, Bang Luga. Oke. Jadi gini Bang Luga. Berarti sewaktu Bang Luga, Abang pernah ketemu sama Yesus gitu? Sudah, kami berdoa, dia pernah datang. Nanti kok dulu Bang Guru. Bang Luga. Sudah. Oh, Bang Luga. Sudah, kami berdoa, dia pernah menampakkan diri di. Saya mau bertanya nih Bang. Iya, oke. Abang bilang udah pernah menampakkan diri. Tahu nggak Bang? Kayak gimana sih wajah si Yesus tuh Bang? Wajah Yesus itu yang pasti gantengnya luar biasa. Itu gondrong, rambut panjang dia. Bukan foto-foto yang di Indonesia, bukan? Mendekati aja itu, tapi nggak ada yang persis itu. Mendekati aja. Kayak di foto gitu Bang. Foto-foto yang ada di Indonesia mirip, ada nggak? Mirip. Kalau di Cina, sipit matanya. Yesus kan orang Yahudi, kenapa lari ke Cina sih? Aduh, si Ucok ini. Kok lari ke Cina sih? Dengar dulu, lupa. Iya. Dia kan nggak masuk Yang akal. saya Yesus tanya, orang Yahudi, lo tanya orang Cina. Iya, kenapa di setiap di negara tuh Yesus tuh gambarnya ada mata sipit? Ya lo tanya sama yang lukis, Ya mungkin dia ngefans sama nenek moyangnya, dibikin mirip koran-koran Cina. Itu kan tergantung selera pelukis. Masa tanya gua sih? Hancur Harusnya lo tanya sama yang lukis, lo jangan tanya gua. Orang yang lukis yang ditanya gua. Bang Luga dibilang Yesus tuh ganteng, rambut gondrong. Kenapa di dalam Bible Abang itu kalau laki-laki rambut panjang itu dilarang gitu? Ya itu kan hukum itu kan berlaku kan bagi manusia. Tapi bagi bos tuh hukum nggak berlaku, asalkan dia bos. Ya iyalah, bos. Lu yang jadiin, masa lo diikat sama hukum? Ibarat kata gini, nggak mungkin orang miskin memberikan hukum kepada orang kaya. Paling orang kaya bilang gini, gembel lo tidur aja. Ya iya dong. Hukum berambut jangan lari ke situ, bilang. Bang. Kita jangan lari ke situ dulu, Bang. Jangan lari ke situ dulu. Yang saya pertanyakan, di dalam Bible Abang tuh di kitab suci itu, kalau laki-laki rambut panjang itu apa namanya, Bang? Apa hukumannya? Justru di dalam hukum kenaziran itu rambut tuh nggak boleh dipotong. Kenapa di dalam Bible Abang tuh katanya? Ya, di dalam kitab Abang tuh kenapa dilarang? Jadi begini kamu lihat konteksnya. Ada orang gondrong, memang karena dia memang cuma pengen gaya-gayaan. Tapi kalau memang dia gondrong karena nazir, itu nggak apa-apa, justru nggak boleh potong rambut kalau sebagai nazir. Itu hukum Taurat. Makanya Simpson itu kan rambutnya panjang, itu nggak dipotong itu. Kalau dipotong justru hilang kekuatannya. Simpson itu masuk di akal, Bang. Oh, Samson. Itu nggak ada yang masuk. Iya, Samson mungkin Samson. Oke, jadi gini Bang Luga, saya mah tidak tanya tentang ini. Ya, saya mah cuma mau nanya tentang pengalaman Bang Luga sewaktu di neraka. Ya, sewaktu di neraka. Ya, itu sama Yesus kan. Waktu jalan-jalan ke neraka pakai mobil Rolls Royce. Itu di sana tuh Bang, di sana itu kesan-kesan apa Bang yang masuk ke sana tuh Bang? Menurut Bang Luga, Bang? ya Kristen juga ada juga yang masuk neraka kalau dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kristen juga ada yang masuk neraka. Kalau dia misalnya jangan berzina, dia berzina. Jangan mencuri, dia mencuri. Itu tetap masuk neraka. Enggak peduli Kristen mau agama manapun, kalau dia berzina, membunuh, mencuri, itu tetap masuk neraka. Tapi ada lagi kasus yang memang gara-gara iman. Misalnya dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, itu juga masuk neraka. Di neraka itu banyak jenis-jenis dosa. Dosa mencuri, membunuh, berzina. Itu kalau misalkan Bang ya.
kalau misalkan Kristen nih dengar tentang Bang Luga gitu ya, artinya sudah tahu bahwa klaim Bang Luga ini ya, Bang Luga ini adalah Rasul kan, seperti itu di dalam Kristen gitu loh Bang. Kalau misalkan Kristen itu tidak percaya walaupun tahu Bang, itu gimana Bang? Tidak percaya Bang ini adalah Rasul Bang di dalam Kristen Bang? Dia masuk neraka lah. Oh tuh, dengar kawan-kawan ya, Kristen yang di bawah yang sekarang udah mendengar ya, bahwa Bang Luga ini nabi di dalam kekristenan, itu masuk neraka ya Bang Luga ya. Iya betul. Iya, jadi untuk Kristen silakan ya, Anda kalau misalkan tidak percaya ya ada konsekuensinya seperti itu. Ini perkataan dari Bang Luga sendiri. Kenapa? Termasuk kau pun kalau nggak percaya aku nabi, kau pun masuk neraka. Oh, kalau saya mah nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Neraka mah kalau neraka Bang Luga di sana, itu yang jaganya udah kenal saya semua Bang, udah kenal Bang. Ya udah. Nah jadi gini Bang, jadi gini Bang. Jadi gini. Nah itu menurut Abang ya, waktu Abang jalan-jalan di neraka itu kayak Edi, kayak bom-bom itu ada namanya nggak di sana Bang? Apa di surga adanya Bang? Apa di neraka dulu? Enggak, gini aja lah dulu. Pembahasan ini dulu. itu kan sifatnya kan apa? Sifatnya kan pendukung aja. Tapi kalau kita ngomong kebenaran ya kita ngomong ayat dulu. Apa yang kita ngurusin? Iya, jadi Yesus sebagai Tuhan dulu nomor 1. Kalian kalau tidak misalnya udah berhenti melawan Yesus, maka pun saya berhenti melawan kalian. Tapi kalau kalian masih bantah-bantah Yesus, ya berarti kalian pun harus dikonter gitu loh. Jadi iya, cuman gini Bang Luga, begini Bang. Kalau untuk saya kan Bapak istilahnya tidak sesuai keyakinan wajar Bang, karena saya bukan Kristen kan gitu. Cuman ya, tapi jangan bahas Yesus. Yang jadi masalah kan begini, kalian bahas Yesus, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Jadi resikonya satu, ya kalian harus siap gini Bang. Gitu loh. Gini jangan ketika Yesus gini. bukan Tuhan saya naik tiba-tiba berubah tema kan gitu, jangan. Oh jadi Abang mau diskusi tentang Tuhan gitu Bang, Yesus. Ya nggak apa-apa, guru besar ladenin gitu Bang. Cuman tadinya guru besar mau diskusi dengan Bang Luga gitu. Nah kalau kamu nggak mau berdiskusi dengan saya tentang ketuhanan Yesus, ya kau jangan bahas Yesus lagi. Ya, cuman saya mau tanya gini Bang, ya, kenapa saya mengatakan demikian? Artinya gini, jangankan di Islam, di lingkup Kristen aja kan ada yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Contoh seperti Saksi Yehova kan tidak percaya gitu loh Bang. Nah makanya guru besar tanya sama Bang Luga gitu. Nah kalau misalkan Saksi Yehova ini Bang, ataupun yang lainnya kayak online apa tuh yang tidak percaya Yesus Tuhan tuh Bang, apa Wanes tuh nggak tahu lah saya juga. Siapapun yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu akan saya libas sampai rata dengan tanah. Tidak peduli mau agama apapun, mau Saksi Yehova, mau Yahudi, mau Islam, selagi di depan saya ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, mereka harus tanggung jawab. Astagfirullah, yakin banget si Luga ini ya Allah. Lu yakin dong? Yesus bikin mujizat pakai kuasa Roh Kudus, bilang pakai Tuhan terus. Kan ya udah gini. Ya udah gini Bang Luka. Gini. Kalau misalkan yang tidak percaya Yesus sebagai apa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja Bang Guru Besar, Pertanyaan saya Bang sama saya kan sudah nggak mau berdebat. Silahkan kasih ke yang lain biar yang lain juga ngerti siapa Yesus. Kan gitu. Oh ya silakan yang lain. Manusia itu mau Bang. Ya kalau saya sekarang Luga. saya tanya. Luga ya. Seandainya gua nggak mengaku Yesus itu Tuhan, hukuman apa yang dikasih Yesus buat gua? Lu kemungkinan besar itu kepala lu dimasukin ke boolnya iblis. Iya, gua nanya hukuman apa yang dikasih Yesus sama gua gitu. Iya, Yesus akan memasukkan lo ke boolnya iblis. Kapan? Sekarang apa besok? Belum, bentar lagi dia mau datang. Siap-siap. Ya kapan? Hari ini apa besok? Kok besok sih? Ya gua nanya lu kapan lu. Yesus kan bilang sebentar lagi dia akan datang. Oh tidak, lu juga nggak tahu. Yang pasti di bawah 10 tahun. Rasul ini kan omongnya kan didengar gitu. Sebentar. Ya, Yesus silakan. akan datang di bawah 10 tahun, sekitar 8 tahun lagi. Oh, masih lama gak? Ya, makanya kan dari sekarang lo siap-siap. Kalau lo memang mau siap dibakar sama Yesus atau mau dibunuh di dalam lautan api, ya dari sekarang persiapkan.
Iya, gue sih nggak percaya kalau Yesus ini Tuhan gitu kan. Gua Ya udah, nah ya dasarnya hukuman apa? apa? Ya makanya hukum apa yang Jadi kasih Yesus sama gua, cincang Pak? lah, kalau nggak dicincang dipotong-potong lehernya. Ya kapan? Sekarang apa besok? Mungkin ntar malam lu tabrak mobil. Aduh, itu malu yang ngedoain. Kata gue Yesus yang datang gitu. Ikan Aduh. udah banyak. Tiba-tiba di Iran lagi tidur dibom sama Amerika, 40 orang tewas kemarin barusan. Tapi sih gua kalau gua masuk neraka kan lu ada dekengan gua di sana nanti kan. Lu gak keluarin dong. Kita Iya makanya lu bertobat lah, jangan kelamaan. Gua udah Kata tadi tobat. bilang siapa yang nggak mengakuin Yesus Tuhan, saya yang mentong kata tadi. Dia bilang sendiri tadi loh. Iya, saya Yang nggak mengakui mentong Tuhan kan. Yesus. Nah, Yang bunuh tapi- Yesus. jahat dong Yesus berarti gua dibunuh sama dia. Lah kan Yesus sudah bilang, barang Ya. siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, dia cuma mau mengakui aku cuma nabi, tapi bukan raja. Itu kata Yesus, bunuhlah di depan mataku. Oh, tapi lu gak, Rudi Yohanes gak mengaku lu sebagai rasul, gimana itu Rudi Yohanes itu? Debat terhadap Sama juga lah, lo sama dia sama satu sel aja di neraka. lu tega lu, percuma aja kita satu koma di sini lu nggak ada ininya lu. Ya makanya buru-buru bertobat, dibaptis, diselamatkan. Yesus yang dibaptis, Mana? Yesus berdosa. Lu gak? Bang Luga, baptis tuh tahu nggak bang arti baptis tuh Bang Luga? Dicelupin pala lo ke dalam air, baru keluar dalam nama Lu Bapa gak? dan Roh Kudus. Yesus kan dibaptis nih, berarti Yesus berdosa lu gak? Lu gak? Apa? Yesus Yesus sudah yang di dibaptis sorga, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ngapain lagi Bohong, bilang berdosa? bohong lu. Kunci surga masih dipegang Petrus. Ayo. Kunci surga masih dipegang Petrus. Lalu bercanda aja lu ah. Iya si Petrus Bisa kan diminta bang ratunya. kuncinya bang. Bisa diminta, saya bisa minta bang. Iya, Jadi berarti gini. Yesus belum di surga. Gini, Ya. gini ya. Ya, bisa saya minta kuncinya, gampang. Sebentar Ya, siap. teman-teman ya. Iya, iya, Saya iya. kasih ini salah satu Ya. kunci rahasia hikmat Ya. ini begini. Ya. Ketika Edis menghujat agama kalian, maka Edis adalah makanan kalian. Ya. Kalian bisa berkuasa. Ya. Tapi ketika gua bahas tentang Yesus, sampai mampus pun lo nggak bisa lawan. Paham nggak? Bisa lah, buktinya gua sekarang bisa ngomong sama lu kan. Kenapa nggak bisa? Nih, gua kasih tahu Ya. sekali lagi sama. Iya. Kenapa Kalau di Islam bisa? Jangan di- buka ya. Kenapa Islam berjaya selama ini terhadap orang Kristen? Karena orang Kristen ini berdebat selalu memakai ayat-ayat Al-Quran. Kalah Bukan mereka ayat selama ribuan Bible, tahun. ayat Bible-nya. Lu bohong lu, pakai Bible, dibantah sendiri sama Kristen kah? Pakai Bible Sebentar. terus. Ya, silakan. pakai Quran, Ya. Enggak, maksudnya perdebatan selama ini kan, selama 100 tahun terakhir, Iya. perdebatan antara penginjil dengan Muslim itu, mereka selalu memakai ayat Al-Quran. Maka Yang bisa dibantu. Ya. Ya, Contoh silakan. Edis, contoh dulu pendahulu kami dulu misalnya Ben Suradi Terus Luga pakai Udah apa? Puput. Sebentar, Juga pakai congor. bentar dulu. Ya. Sebentar. Ya, silakan. Ya, silakan. Gua kan Silakan. mendebat lo kan pakai ayat Alkitab. Kalau gua mendebat lo pakai ayat Alkitab, Uni Congor Riko nggak? udah ngomong. Sebentar Congor dulu nggak? monyet. Kau yang monyet. Kamu diam dulu tai, orang lagi ngomong. Iya. Tuh kan kalah kan lo. Uniripa aja bilang, saya mohon maaf kalau lu gak pakai Kejadian 1 ayat 27, saya nggak bisa membantahnya karena memang masuk akal. Iya. Oh iya, Luga. Teringat gua Luga. Tanah lu yang 5 hektar di Papua itu gimana? Masih dari bangun belum? Di gereja itu udah bangun? Belum. Enggak ada. Oh, belum. Gua Ada lagi Luga bangun. dapat tanah dan Gua lagi bangun gereja Tega. di Sumatera itu di atas lahan 100 hektar di Sumatera. Tapi Luga kan lu singkat Tanah keluarga besar gua. Iya, Kenapa? singkat gua dulu katanya lu mau jadi misionaris keliling dunia, sampai sekarang masih di Indonesia aja ini. Kapan ke Amerikanya?
ke Arabnya segala kapan? Tengah Kan di 32 bang. Indonesia kan sudah tidak ada lagi yang bisa ngelawan gua. Zakir Naik pun Iya, lu kan aja lah. lu kan ngomong keliling dunia, Ntar lagi lah. memberitakan Injil kan gitu. Sampai Bentar sekarang lagi, masih di Indonesia bentar aja lagi. ini. Bentar lagi. Gua gadekan tanah dulu, gadekan tanah yang 5 meter baru dia Tunggu bisa dulu. pergi. Ayo kawan-kawan yang di bawah bantu tetap layarnya biar kuat nih. Udah mulai goyang nih. Ya, Oke bang, betul bang. Oke betul. Jadi lu gak Rolls Royce yang sering dipakai mondar-mandir surga itu, lu gak siapa yang beliin itu lu gak? Tuhan Yesus lah. Rodanya 4. Iya betul. Wis mantap lu gak. Emang gua salut Ya sama surga iyalah. ini. Sekarang Emang gini, ya. kenapa kita benci dengan Rolls Royce di surga? Enggak benci Kenapa gua benci? bertanya. Kita kan jalan-jalan. Apa memang gitu. kalian Bahan ini bakarnya kaum pakai apa ya? pejalan- Bentar. Bahan Apa bakar. kalian ini adalah kaum pejalan kaki atau pejalan penaik angkot? Olahraga sehat, emang jalan kaki sehat. Ya jalan kaki sehat. Lu gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kira gua bisa numpang lu gak? Ke sama Rolls Royce lu gak? Kapan kira Ya, kenapa? Kapan kira gua bisa numpang sama Rolls Royce lu itu? Ya nanti gue baptis dulu kan, baru biar layak untuk naik Rolls Royce. Bang Dong. Aku dari Ya. tadi nanya bang gimana neraka itu belum kayak Kak. apa gitu. Di neraka Lu itu kan mau gadekan tanah dulu, tanah yang 5 meter tuh baru dia ngapain pergi. orang kita Berikan. lagi masih menampung Nggak ada duit. tanah rencana seluruh Sumatera mau kita ambil alih lah. Mau kita bangun gereja sebanyak-banyaknya di Sumatera. Buset. Iyalah, biar pada dibaptis semua kan, biar masuk surga. Jangan-jangan seluruh Nggak ada. Sumatera ini masjid semuanya. Bang, Itu kan tergantung dananya. Bang Luga, Dananya orang Permisi, Kristen kan permisi. kuat dananya. Permisi. Gimana sih? Orang-orang Permisi. terkaya di dunia semua orang Kristen. Bang Iya, Luga, iya. Bang Luga, salam dari Makassar, Bang Luga. Oh iya. Iya, Bang Luga, pengen nanya, Bang Luga kan seorang nabi. Rasul dia bang. Rasul Kristen dia Sama, bang, bukan nabi. Tinggi jabatannya bang, tinggi. Sama. Oh, Rasul iya. sama Boleh Nabi. Boleh tahu nggak mujizatnya Bang Luga ini apa? Mujizat saya Iya itu dong. mengatakan oke. Namanya Rasul kan Oke. harus dibekali dengan mujizat, Bang. Iya, mujizat saya Iya, mengatakan mujizat bahwa Bang ada Luka nih, Tuhan. kalau siap makan kenyang. Kalau siap makan kenyang ya. Bentar dulu. Sebentar. Mujizat saya Zat itu apa adalah mau makan aja oli dulu baru bisa makan. Bun, dengerin dulu, Bun. Ya, silakan, Bang Luga. Mujizat saya pertama, saya lebih pintar daripada orang yang ada di muka bumi ini karena cuma saya yang bilang ada tuan perempuan yang Iya. mampu. Coba ditanya, tuan kau gimana? Iya. Tidak terlihat seperti angin Iya, puting beliung. pintar emang pintar. Tidak Ya, ada tolong orang pertanyaannya. yang otaknya cerdas bilang ada Iya. tuan laki, tuan perempuan itu belum ada di muka Betul. bumi ini. Iya, Luga doang. Salah satunya gua. Tuh Luga. Nah, itu Iya, sudah iya. melebihi. Berani yang bilang ada Konsentrasi Luga nih. Sebentar. Itu melebihi lo ngusir setan. Itu lo ngelebihin lo menyembuhkan sakit penyakit. Kan yang lebih tinggi di dunia ini kan bukan kekuatan tapi otak. Otak gue berkata ada tuan perempuan. Lo kagak tahu ada tuan perempuan. Berarti kan lebih pintar gue daripada lu. Betul nggak? Trompet dulu mana, Luga? Betul. Trompet dulu mana? Luga, trompet Ada, dulu ada. mana trompet? Masih ada? Masih ada. Ah iya, disimpan ya, jangan sampai hilang. Ya, oke. Bang. Mulai ya, Bang ya. Oke, Sarimi ke pasar. Kok Sarimi ke pasar? Ntar ditanya Namanya siapa mama. tuan perempuannya bang? Aduh. Bunda Maria. Roh Duh, Kudus. Maria salah lagi. Iya, Roh Kudus. Mari. Oh ya Luga, dulu kan begini Luga. Teringat gua dulu kan pernah mau janji debat sama Ustadz Yusuf Al-Hadid. Sampai sekarang kok belum kesampaian. Siapa tuh Yusuf Al-Hadid? Yusuf siapa? Ismail apa? Al-Hadid. Al-Hadid itu yang gemuk itu orangnya. Paling kan udah udah hampir resmi dulu tuh lu batalin. Katanya nggak dihilang Roh Kudus. Terus janji tahun 2024 nggak jadi juga. Sampai sekarang ini gimana ini?
Ya gimana ya, saya tuh mau debat itu sama kelas-kelas berat, Paus, Zakir Naik. Itu kelas berat Kalau- itu punya pesantren. Alah, Yusuf Buset, Ismail. sering banget. Bang, Itu bang, mah bang, coba masih coba yang biasa. abang, buka-buka di YouTube. Lu lihat sendiri muka lu di situ penuh keringat dingin, hantam mau dihantam. Dihantam sama siapa? Buka Dihantam sendiri, sama siapa? buka sendiri YouTube-mu, buka sendiri. Iya, dihantam sama siapa? Bukan mau dihantam, bukan dihantam. Siapa yang hantam? Buka sendiri YouTube. Di dalam Maksudnya gitu. apa? Siapa? Lu Maksudnya kalau mau dihantam ngomong, sama siapa? lu ngomong di luar kesadaran. Kok di luar kesadaran? Enggak sih mau semuanya? apa, mau Ini dirikan apa sih lo gereja ngomong? di Lo ngomong apa sih? Nah, tapi dia Bentar ya. nggak ada modal, terpaksa tanahnya digadekan. Tunggu bang ya, Nah, gue bukain ya Luga, bang ya. ya, Luga ini musuhnya di ini cuma satu doang, itu Pendeta HTD itu doang musuhnya salah satunya. Itu doang, nggak ada lagi musuh Luga mah. Pendeta HTD doang. Bang lu sadar Dia- saya kira naik begitu bang, udah terbakar lu bang. Kalau macam-macam saya kira naik begitu kau temani debat gitu bang, aduh Apa? merinding saya dengar itu. Luar biasa, Maksudnya merinding gimana? luar biasa nyalimu. Lo, gue tuh sebenarnya mau lawan Zakir Naik itu di panggung, di stadion, bukannya gue datang nanya-nanya. Iya, tapi kan Luga, lu ngomong pengen jadi misalnya internasional seluruh dunia, tapi nyatanya kan masih di Indonesia aja sampai sekarang nih. Udah 7 tahun Lu berlalu ini. Yang namanya internasional itu bukan lo kudu jalan-jalan ke Singapura, lu bukan kudu jalan-jalan ke mana. Ya. Itu otak lo itu yang kelasnya internasional. Orang yang datang ke sini, ngapain gue Itu datang dari ke sono gua? itu kan lu sendiri yang ngomong dulu, gua mau ke Amerika, mau ke Arab, mau ke Australia gitu kan. Iya, mau ke Amerika kan suka-suka gue, tetapi yang jelas Gak otak gua usah kan bang, sedangkan kau melawan Zakir Naik. Mari nababang yang kau nggak bisa lawan. Iya, Ustaz nama ban ya. Nababan aja pas kemarin di ulang tahun API bilang Kenapa apa? nababan aja Saya- keluar keringat dulu bang. Ya lu dikasih ampau sama dia, ingat gua, lu kasih ampau. Ya Ada sekarang lu. beginilah dulu. Gua lawan Nababan itu waktu gua berumur masih 30 tahun. Sekarang gua udah umur 46. Oh jadi Kalau seandainya jadi gua lawan udah Nababan, bukan, maksudnya kalau sekarang gua lawan Nababan itu bukan level gua. Astagfirullah. Oke. Anjir. Nababan aja. A'udzubillahi minasyaitonir. Astagfirullah. Gua jadi peluk-peluk sama dia. Saya tidak bisa melawan Luga, orang dia ngomong begitu. Oh iya, lu kan dikasih ampau sama dia, sama Iblis juga. Kok ngasih info sih? Iya, Kadang-kadang dia gua dikasih gila dia tuh. lu. Sama gua ada gua di situ. Kasih- Gimana sih? Kasih apa sih? Semacam Dia ya bang. kasih hadiah ya. Saya nggak mau macam-macam. Yang bikin ya, Bang. acara Saya gua, doain, yang undang doakan Nababan Bang gua. Luga. Otak lu ada di mana sih? Abang Luga Tapi siapa? begini lu kalah Acara sama yang Rudi. bikin gua kok. Sebelum lu sama Ustaz Enggak, Muhammad, Rudi begini. udah duluan. Saya doain Bang Luga mudah-mudahan sehat selalu bang. Insyaallah. Ya, amin. Oke. Semoga lu dapat hidayah. Sekarang gua tanya. Ya, Gua kasih satu Bang. pertanyaan sama Sehat lo ya. selalu, Bang. Kenapa yang dibawa panas sama Putri Sulung ya? Ya, apa lu Apa pertanyaannya? Apa lu Oke, Nah, Yesus Macet. membuat mujizat pakai kuasa siapa? Kuasa Yesus Allah, membuat mujizat Bapak, pakai kuasa kuasa siapa? bapaknya. Dia minta sama bapaknya, ya Bapak. Kambing, salah jawaban kau. Nah, kau pelintir lagi Ya, aja. begini. Kalau Nabi Muhammad mujizatnya untuk membelah bulan. Bulan ya. Nah, kalau si Kalau Lu ini Luga? membelah semangka bang. Iya. Luga juga mujizatnya Oh, itu kelebihannya Yang bang ya? gua Punya yang trompet. gua tanya sama lo Bang, jawab berarti itu dulu. kelebihannya bang ya? Iya. Anakku bisa kayak gitu bang. Aduh, orang Islam ini kalau udah ngumpul udah ngawur deh. Omongannya udah ngejek aja. Enggak ada yang ngejek. Waduh, enggak ada yang ngejek. Kan bertanya Masalah baik-baik. buka semangka. Dia orang bertanya baik-baik. Lu kan seorang rasul Iya, nih. kata Gimana Abang sih? Nurul katanya bisa buka semangka, anakku aja Kepala bisa. batu. Nanti kalau udah Apa masuk dia, Bang? neraka Iya, menjerit-jerit. Iya bang, nggak apa-apa. Kami ke Pulau Batu. Saya bilangnya. Luga. Udah Gua kan tidur udah ya, malam. itu tar dulu sabar Luga. Gua kan nggak percaya sama Yesus nih. Nah, Roh Kudus juga ikut menghukum gua nggak?
Yang pasti lu udah jadi tai di neraka kalau lu nggak percaya dia. Iya, masuk gua kan nggak percaya sama Yesus nih. Apakah Roh Kudus juga menghukum gua gitu? Yang ngelemparin lo nanti ke neraka kan Roh Kudus. Terus Yesus nggak ngapain gua? Ikut ketiga-tiganya. Udah dikeroyok dong gua. Berarti dia nggak berani sama gua, mengkeroyokkan dia. Nggak berani satu lawan satu berarti. Ini orang kalau udah diemin nanti digulung nangis. Lo obat digulung gimana sih lo? Ini kita tanya jawab gimana sih? Bang udah. Kan nggak menghujat ini. Iya Bang MS. Ini Bang Luga ini kan pernah ngaku nabi ya. Iya. Iya bang, nabi bang. Wakilnya Saifuddin Ibrahim. Oke, kalau misalnya lo bisa jawab pertanyaan gue batal jadi nabi. Oke, sekarang gue tanya, Yesus itu membuat mukjizat pakai kuasa siapa? Batal gue jadi nabi. Pakai batal lagi. Bang. Kalau lo bisa jawab pertanyaan gue batal jadi nabi. Aku yang jawab, mukjizat dikasih Allah Subhanahu wa taala. Salah. Jangan nanti batal Bunda, jangan Bunda nanti batal. Salah tuh jawabannya. Jangan ada yang jawab. Supaya dia tetap jadi nabi begitu. Iya betul. Dia jangan ada yang Sebentar. Gak usah Bang Luga. Sebentar lagi gue mau turun. Jangan. Aduh. Jangan. Makanya lo diam. Iya gue diam nih. Makanya lo diam. Iya gue diam ini. Ya jadi gini. Rumusnya begini. Kalau Yesus lanjut, Bang. membuat mujizat pakai kuasa Allah, berarti Yesus adalah nabi, itu betul. Bukan Allah Bang, Allah. Iya. Yesus membuat mujizat dengan izin Allah atau izin Bapa, berarti Yesus adalah cuma nabi, itu betul, gue setuju itu. Ini Bapak dengan Allah bedanya apa sih Bang? Terus? Tapi kalau Yesus itu guru besar, nyut. Bentar. Oh ini Bang, bang yang pakai topi itu Bang, anak muridnya Bang Luga itu yang pakai topi tadi. Ya ini. Muridnya Bang Luga ini. Itu kan saya debat 8 jam, tapi yang ditampilin cuma 2 menit. Ya, lo bisa nilai sendiri lah. Mana ada orang di dunia ini debat 8 jam yang ditampilin 2 menit. Ya, izin Bang. Tapi izin lama-lama katanya buat makan sehari-hari katanya. Ya udah. Ya, dengerin dulu Bang, dengerin dulu Bang. Oke, siap. 1 2 3 action rolling. Makanya kan kan tadi saya udah tunjukin ke Bang Luga kan. Iya kan. Terjemahnya beda kan? Oh, Allah dengan pernah baca nggak? Divine presence. Pernah baca nggak? Yohanes pernah berkata begini. Bahwa kamu nggak perlu diajarin manusia. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Itu Roh Kudus lagi. Iya. Makanya kita membaca ini, Bang. Nggak perlu yang dua-dua ini. Kenapa? Kita baca begini cara belajar Alkitab tuh begini ya. Menurut orang Kristen. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Banyaklah berdoa. Itu aja kita lakukan. Pada waktu kita tidak tahu ayat ini, kita tinggal ngomong. Tuhan, tunggu deh. Pakai Roh Kudus. Daripada setan-setan ini kan banyak nih. Gua nggak tahu yang mana setan. Bang, mau nanya Bang. Semua juga ngaku setan. Daripada gua stres mikirin yang Helenisme, orang gila ini Tuhan. Orang gila ya. Gua juga nggak mau stres. Belum di tanahnya gua nggak sayur. Gimana gila? Lagi si Juma. Balik. Jadi ini sebentar. Ini bisa nyak orang gila-gila gimana tuh Bang? Itu yang ditampilin cuma 2 menit, lo bayangin. 2 menit aja si Don di tanah aja udah gua anggap kayak anak kecil. Apalagi yang 8 jam yang ditampilin, udah meninggal dia. Pertanyaannya Bang, ini orang-orang gila ini kok disebutin di situ Bang? Enggak. Salah satunya lo. Iya. Oke. Tadi gua lupa lagi. Jadi gini, pertanyaan statement gua kan tadi begini. Jangan bercanda terus ya, belajar juga. Jadi lo dikasih nafas sama Tuhan untuk belajar ya. Dia utusannya ya lo harus dengar. Jadi gini. Enggak. Siap. Lo dikasih makan berak sama Tuhan, lo harus ikut aturan Tuhan. Nah, gua utusannya. Lo nggak dengerin utusannya, nanti malam tabrak mobil, lo meninggal, lo mati lo.
Jadi Begini. selama Sebentar, abang jadi sebentar. nabi pernah ketemu Monyet kau diam dulu. Orang lagi ngomong. ya. Mujizat atas izin Bapa, atas izin Allah. Berarti Yesus itu cuma nabi, betul. Tetapi lo kan nggak pernah baca isi Alkitab itu. Lo cuma dengar-dengar kata orang. Yesus itu bikin mujizat itu bukan pakai kuasa Bapa, bukan pakai kuasa Allah. Ngerti nggak lo? Roh Kudus ya. Iya, kalau Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus, Matius 12 ayat 28, berarti Yesus itu Tuhan. Kucing, susah kali kau diajarin. Makanya lo jangan kebanyakan ngocok, ngerti nggak? Bisa sudah ini. Coli aja kerja. Udah pelecehan nih. Udah pelecehan ini. Masa nabi kok gitu? Luga, tunangannya santai saja. Iya. Luga, pacar kamu yang dulu mana? Udah nikah belum? Udahlah kasihan nanti gue tempel. Enggak, ya nanya ini mah gimana? Oke, gue turun lah ya. Aduh, kabur. Katanya kalian pada meninggal, mati masuk neraka. Kalau kabur monyet. Kalau kabur monyet. Kabur monyet. Kabur monyet. Yang kabur monyet. Yang kabur Yang monyet. ngomong monyet, oke lah. Yang kabur B2. B2. Udah manusia laknat. La ilaha illallah. Ya ini orang-orang seperti ini di apa gimana? Dia ngajakin dosa bang. Iya, untuk lucu-lucuan aja, makanya nggak apa-apa untuk lucu-lucuan aja gitu. Untuk hiburan daripada tengah-tengah tuh sama Oten kan. Hari ini lucu-lucuan Oten aja gitu. Rajanya Oten dimainin gitu. Rajanya Oten kita mainin gitu. Saya kira naik. Tapi gue curiga bang, ini orang ibarat trafo, ada yang putus dikit kabelnya bang. Udah 3 putusnya. Ibarat tali gitar kan 4 semua 5 berapa tuh? Putus 2 udah. Tinggal 2 lagi tali gitarnya. Bocor sedikit bang, tapi banyak. Bocor sedikit ya cuma, tapi banyak. Allahu Akbar. Emang sih, iya. Udah lama, nggak lama udah koslet semua itu. Koslet ya. Yang meyakinkan itu tadi kan, Bang MS, pergi ke neraka, aku pergi ke surga katanya. abang Islam abang kok, Bang MS? Alhamdulillah. Mau tanya sama si Luga tadi. Iya, si Luga ini dulu kan di mana ada diskusi sama guru kita kan nggak pernah dibantah, dia yain aja. Soalnya untuk main doang dianya gitu, untuk main doang gitu. Soalnya dia bukan level kami bang, dia kan levelnya cuma Sagir naik dia katanya. Enggak, dia juga ini bang. Cuma gitu ngelawan dia gitu, nggak ada ilmunya gitu. Makanya untuk main doang. Dia sama Ustadz ini sama Ustadz Ipung kan? Iya, dia aja. Bagi si Luga itu kami nggak ada apa-apanya katanya. Dia tuh cuma. Iya kata dia emang iya bang. Tapi bagi guru kita kan model Ustadz Ipung, model Kodoti kan cuma main doang, dia jadi belum bulanan gitu. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Diskusi yang seru, yang ramai, ya, antara Muslim dengan Luga Tambunan. Memang Luga Tambunan tuh, waduh, selalu mondar-mandir dari komal ke komal memberitakan tentang acaranya sendiri, yaitu Tritunggal Titanium. Ciri khas Luga Tambunan, kalau yang menentang pasti ya kucing, kemudian apalah gitu pasti muncul gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu karakter diskusinya Luga Tambunan, kita nggak akan marah. Karena Luga berkata seperti itu hanya sekedar di saat itu, tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hati ataupun menjadikan sebuah dendam. Terima kasih untuk sahabat dua sudut pandang, Anda sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Kalau Anda suka, silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin memberikan sedikit rezeki ataupun pembagian kuota kepada saya di nomor ini, silahkan. Mungkin di saat bulan suci Ramadan ini Anda ingin memberikan sedekah sedikit ya untuk channel dua sudut pandang, untuk nanti saya membeli pulsa untuk kuota lagi agar saya tetap bisa tampil
memberikan hiburan, kajian-kajian kocak dari Lugat Tambunan ya, untuk kita nikmati bersama di setiap malamnya. Silahkan Anda bisa transferkan ke si bank ya. Saya hanya punya si bank karena ini. Berapapun pemberian Anda, saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena ini sangat membantu. Silahkan transferkan aja ke rekening tadi ya. Nanti saya juga akan memberikan balasan ataupun ucapan terima kasih siapa saja yang telah memberikan rezekinya ataupun membagikan sedikit rezekinya kepada channel Dua Sudut Pandang. Sampai ketemu lagi untuk video Lugat Tambunan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.